Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herculanus Dian Kabai, NIM 2011061861, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS Mahir Dasar Kepramukaan. Dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD, dengan tema peluang dan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada era Society 5.0 yang berjudul pembentukan karakter anak SD atau MI melalui pendidikan pramuka di era Society 5.0. Selamat menonton. Dadah. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam pembentukan karakter anak SD atau MI melalui pendidikan pramuka di era Society 5.0, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan, yang pertama terdapat dalam tujuan pendidikan nasional, pendidikan karakter merupakan gambaran tentang kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan, serta menjadi dasar dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa di era Society 5.0. Yang kedua itu ada pendidikan karakter akan mudah diberikan melalui jalur pendidikan, salah satunya adalah pendidikan non formal atau pramuka. Jadi, kecerdasan emosional dan sosial lebih membawa dampak pada perjalanan hidup bahkan karir anak di kemudian hari. Berbagai media bisa digunakan untuk pendidikan karakter, salah satunya melalui kepramukaan. Kepramukaan sebagai media pendidikan karakter, unsur di dalam pendidikan non formal adalah pendidikan kepemudaan. Unsur yang ada di dalam pendidikan kepemudaan adalah gerakan pramuka. Yang ketiga yaitu ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, adalah organisasi dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Yaitu maksudnya adalah Gerakan Pramuka merupakan wadah pendidikan generasi muda usia 7-25 tahun yang mempersiapkan anggotanya untuk mempunyai karakter bangsa sesuai dengan dasar dharma dan trisatya. Dengan demikian, maka kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di SD atau MI diharapkan dapat merubah perilaku moral yang dilakukan peserta didik pada saat ini. Selanjutnya, yang kedua ada pembahasan. Di dalam pembahasan, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi karakter pribadi tiap orang itu tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam dan kekuatan dari luar dirinya. Dalam buku lain juga disebut bahwa karakter peserta didik itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan atau nature dan faktor lingkungan, yaitu nurture. Faktor bawaan atau faktor endogen yang dipengaruhi oleh keturunan, hereditas, psikologis, kepribadian, sedangkan faktor lingkungan atau eksogen dipengaruhi oleh empiris dan pengalaman. Selanjutnya yang kedua, macam-macam karakter peserta didik. Karakter yang harus dimiliki oleh peserta didik sangatlah beragam, yaitu karakter-karakter tersebut tentunya merupakan karakter baik yang dapat digunakan sebagai pedoman hidupnya. Mengawani membagi karakter yang harus dimiliki menjalani 9 pilar, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, tanggung jawab dan disiplin, jujur, amanah dan artib, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai dan kesatuan. Yang ketiga, sifat, fungsi dan tujuan kepramukaan. Sifat kepramukaan resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark menyatakan bahwa kepramukaan memiliki 3 sifat. Yang pertama, yakni nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Yang kedua, internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama anggota kepaduan atau pramuka dan sebagai sesama manusia. Yang ketiga, universal, artinya kepramukaan 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Yang keempat,
Fungsi kepramukaan seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi kepramukaan juga terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama merupakan kegiatan yang menarik, yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Yang kedua merupakan suatu pengabdian atau job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Yang ketiga itu merupakan alat atau means bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang kelima di sini ada kode kehormatan terdiri dari 2 macam, yaitu Trisatya dan Dasar Dharma. Trisatya, demi aku berjanji, aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Serta Dasar Dharma, di sini ada Dasar Dharma Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin tampil dan gembira, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan yang terakhir suci dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang keenam yaitu strategi yang dapat digunakan dalam membentuk karakter peserta didik di SD atau MI melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yaitu yang pertama, intervensi. Adanya campur tangan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan peserta didik. Intervensi ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan agar karakter yang ditanamkan kepada peserta didik dapat mendarah daging pada jiwa peserta didik. Yang kedua, pemberian keteladanan. Pembina pramuka adalah sebagai artis atau model bagi peserta didik. Jadi seorang pembina pramuka harus mampu menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya. Yang ketiga itu pembiasaan. Merupakan sikap seorang yang dilakukan secara terus-menerus. Pembiasaan ini apabila dilakukan secara terus-menerus akan menentukan karakter seseorang. Yang keempat itu pendamping. Merupakan suatu fasilitas yang diberikan pendamping ekstrakurikuler terhadap berbagai kegiatan yang diberikan kepada peserta didik agar pendidikan karakter yang ditanamkan kepada peserta didik dapat dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan dari seorang pembina pramuka maupun guru. Yang kelima, penguatan. Penanaman pendidikan karakter yang diberikan kepada peserta didik lewat kegiatan ekstrakurikuler pramuka harus mendapatkan penguatan dari seorang guru ekstrakurikuler pramuka. Tujuannya untuk memperkuat karakter positif peserta didik. Dan yang terakhir, keterlibatan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka ini harus ada keterlibatan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kemahasiswaan atau ketua harian, guru pembinaan ekstrakurikuler pramuka, komite sekolah, pengawasan sekolah, dan orang tua siswa. Yang terakhir, dalam pramuka juga melaksanakan prinsip-prinsip manajemen. Maksudnya di sini yang pertama itu diawali dengan dari perencanaan atau planning seperti merancang waktu dan kegiatan, survei awal lokasi perkemahan, menyusun acara perkemahan, merancang job description dan job specification dan lain-lain. Prinsip yang kedua itu perorganisasian atau organizing. Dapat dilihat dari pengalokasian sumber daya, pengalokasian sumber keuangan, penentuan struktur tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing anggota dapat dilihat dalam perorganisasian perkemahan. Yang ketiga itu prinsip penggerakan atau pengarahan atau actuating. Dapat dilihat dari kemampuan pemimpin regu atau panitia perkemahan dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepadanya yang telah tertuang dalam job description. Selanjutnya yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, kegiatan pramuka diarahkan untuk pembentukan karakter bagi anggota. Tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam gerakan pramuka yang tidak memiliki tujuan yang jelas di SD atau MI pramuka. Memiliki metode yang menyenangkan di mana penyampaian materi lebih besar, porsinya di luar kelas dengan keterlibatan peserta didik atau
peserta didik SD atau MI dalam kegiatan pramuka maka akan memiliki karakter yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan di era Society 5.0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.